Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, kami adalah mahasiswa S1 Keperawatan semester 6 reguler B, STIK Bina Husada, yang saat ini sedang mengikuti mata kuliah Biostatistik. Kami dari kelompok 4 dengan nama anggota sebagai berikut: 1. Hendra Syaputra, 2. Rosita, 3. Dena Melinda, 4. Catur Agustiani, 5. Nurmi, dan 6. Kasmawati. Di bawah bimbingan Bapak Mujahidin selaku dosen pengampu mata kuliah Biostatistik. Pada tugas mata kuliah Biostatistik kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai video tutorial tentang uji Wilcoxon menggunakan SPSS. Di sini saya adalah perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjelaskan uji Wilcoxon dengan menggunakan SPSS. Menurut ahli Sugiono tahun 2017, uji Wilcoxon Sign Test merupakan uji non-parametris yang digunakan untuk mengukur perbedaan dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval, tetapi data berdistribusi tidak normal. Uji Wilcoxon juga digunakan sebagai alternatif dari uji pair sample t-test jika data penelitian tidak berdistribusi normal. Uji Wilcoxon juga dikenal dengan nama uji match pair test. Sebelum kita melakukan uji Wilcoxon, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat untuk melakukan uji Wilcoxon yang pertama adalah terdapat lebih dari satu kelompok data, lalu data bersifat numerik atau data dapat bersifat kategorik. Uji Wilcoxon sendiri digunakan sebagai alternatif dari uji T berpasangan saat data yang digunakan tidak berdistribusi normal. Oke, kasus yang akan kami uji datanya pada video kali ini adalah kami akan melihat apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan penularan penyakit TBC atau tuberkulosis sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan kesehatan. Tingkat pengetahuan di sini datanya bersifat numerik. Kemudian untuk interpretasi analisis hasilnya, nanti kami akan menggunakan alfa 5%. Lalu dengan melihat nilai signya juga. Jika nilai signya kurang dari 0,05 artinya ada perbedaan. Namun, apabila nilai signya lebih besar dari 0,05 artinya tidak ada perbedaan nilai. Oke, kita langsung saja masuk ke tutorial uji Wilcoxon dengan aplikasi SPSS. Langkah pertama, kita buka aplikasi SPSS-nya. Oke, ini aplikasinya sudah terbuka. Lalu kita harus melakukan entry data terlebih dahulu. Pertama, kita klik tab variable view. Kita definisikan terlebih dahulu nama variabelnya. Letaknya ada di sini. Saya akan menginput variabel pertama dengan nama nomor. Lalu tipe datanya adalah numerik dengan width 8 dan desimalnya saya rubah menjadi 0. Labelnya akan saya isi dengan nomor responden. Gunanya adalah untuk memperjelas variabel nama dari nomor. Oke, yang kedua kita akan entry data variabel dengan nama pretest. Tipe datanya numerik dan desimalnya kita rubah menjadi 0. Lalu labelnya saya isi dengan nilai pretest. Nilai pretest.
Untuk variabel ketiga akan saya isi dengan nama posttest. Tipe datanya sama, numerik juga, dengan nilai desimalnya 0. Labelnya saya isi dengan nilai posttest. Oke, setelah terisi seperti ini, kita klik data view. Nah, di sini sudah ada label dari masing-masing kolom yang sudah kita isi tadi. Yang pertama adalah nomor, yang kedua adalah kolom pretest, dan yang ketiga adalah kolom posttest. Langkah selanjutnya adalah kita harus mengisi data di dalam kolom-kolom ini. Data yang saya punya sebanyak 30 responden, jadi saya akan menginput nomornya sebanyak 30. Oke, saya input dulu nomornya sebanyak 30. Oke. Ada cara yang lebih cepat dibanding menginput data satu-satu seperti ini, misalnya dengan mengisi datanya melalui Excel terlebih dahulu, lalu langsung copy paste ke aplikasi SPSS-nya. Tapi saya di sini menjelaskan bagaimana cara input atau entry data langsung di aplikasi SPSS. Oke, saya akan isi sampai data ke 30. Langkah selanjutnya adalah kita isi data pada variabel pretest. Di sini saya sudah memiliki data yang saya simpan di Excel. Jadi data ini langsung bisa di copy paste di aplikasi SPSS. Kita copy data di Excel lalu pindahkan di aplikasi SPSS-nya. Selanjutnya adalah kita lakukan langkah yang sama untuk variabel posttest. Copy data di Excel lalu pindahkan di SPSS-nya. Oke, kita asumsikan data-data ini sudah kita lakukan uji normalitas, tetapi datanya tidak normal, sehingga kita lakukan uji alternatif, yaitu uji Wilcoxon. Langkah pertama untuk melakukan uji Wilcoxon adalah klik bagian Analyze, kemudian cari non-parametric test, kemudian pilih Legacy Dialog, lalu pilih To Related Sample. Di sini terdapat dua tampilan. Yang pertama adalah variabel kita sebelum dianalisis. Lalu di sini adalah kolom yang digunakan untuk kita masukkan variabel di sebelah kiri ini. Bagian pretest kita masukkan di variabel 1. Bagian posttest kita masukkan di variabel 2. Jika sudah terisi seperti ini, yang paling penting adalah bagian Wilcoxon ini sudah di checklist. Setelah sudah di checklist, klik OK. Maka akan muncul output sebagai berikut. Yang pertama kita lihat adalah bagian ranks ini.
Kita analisis satu persatu mulai dari nilai post-test dan nilai pretest. Oke, yang pertama kita lihat adalah bagian ranks-nya. Kita analisis satu persatu mulai dari nilai post-test dan nilai pretestnya. Yang pertama kita lihat adalah di sini negative ranks. Negative ranks ini artinya untuk responden yang nilai post-testnya lebih kecil dari nilai pretestnya. Kemudian yang kedua adalah positive ranks. Positive ranks ini artinya adalah responden yang nilai post-testnya lebih besar dari nilai pretestnya. Sedangkan TIS ini adalah responden yang nilainya sama antara nilai pretest dan post-test. Untuk total ini adalah total dari keseluruhan responden pada data kita. Oke, selanjutnya kita lihat bagian tes statistiknya. Pada bagian ini ada asimsik tutelnya. Ternyata didapatkan nilai 0,044. Artinya nilai ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan tingkat pengetahuan masyarakat tentang pencegahan penularan penyakit TBC sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan kesehatan. Oke, baiklah, sekian penjelasan dari kami kelompok 4 mengenai uji Wilcoxon dengan SPSS. Semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan yang sudah menonton. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan atau penuturan saat menjelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.